Halo sobat semua, sobat investasi saham. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Di pagi hari ini hari Jumat ya, hari Jumat ini tanggal berapa ini? Tanggal 25 April 2025. Saya akan menganalisa saham yang bagus ya, lumayan bagus. Itu Siloam Internasional, yaitu sahamnya rumah sakit ya kalau nggak salah ini ya, Siloam Internasional kalau nggak salah. Nah di sini saya analisa ini mantap banget ya sahamnya ini ya, pergerakannya ini bagus nih, kayaknya sudah harga sudah naik dari support. Ciri-cirinya gimana? Ini kayaknya mau breakout ya sobat ya. Ini saham kalau turun mau berbalas naik biasanya dihempaskan kayak gitu nih. Contohnya ini nih, volume apa? Volume jualnya itu tinggi sekali kayak gitu, dihempaskan dia. Biasanya itu ciri-cirinya saham kalau apa? Berbalik arah, rencana mau berbalik arah ya kayak gitu. Kalau volume aja belum naiknya tinggi, terus belum dihempaskan, biasanya tuh masih bisa turun lagi biasanya. Itu analisa saya nih kan, nih contohnya nih, volume ini tinggi sekali nih tanggal 20 September 2024 nih besar sekali volume. Volumenya rata-rata berapa itu? Dia dihempaskan juga, harus seimbang dia. Nah, di sini juga, nah dihempaskan ini. Kalau naiknya tinggi, dia dihempaskan juga tinggi. Nah, dia berbalas ya, soalnya dia kan pasti dia ada beli, pasti dia jual kayak gitu. Nominalnya udah gitu juga. Dia kalau samanya udah besar ya jualnya juga besar kayak gitu. Itu analisa saya. Ibaratnya kayak hitungannya kayak berdagang kayak gitulah istilahnya ya. Kita kalau modalnya besar, nah untungnya juga besar kayak gitu. Modalnya besar, untungnya juga besar. Nah, ini harga untuk saat ini ya sudah di 2190, 2190. Titik terendahnya untuk silo ini ya di harga 2020 ini ya. Saya kasih tanda. Nah, ini ciri-cirinya mau breakout ini di sini ya sobat ya. Nah, ini nih. Nah, nih. Ini ada nih. Nah, ini. Dari tren turun ini di atas ini ada hijau. Nah, hijau ini ya. Biasanya kalau hijau di sini, ini nih sebenarnya turun tapi apa ya? Ada pembelian besar kayak gitu, biasanya kayak gitu sih. Analisa saya kayak gitu dia. Secara kasaran kayak gitu dia. Jadi volume di atas ini di sekitaran ini nih, yang hijau ini turun ini garis turun itu biasanya ada volume besar di situ. Makanya dia di atas di pucuk ya kan, beli besar diturunkan dulu. Nah, habis itu nanti dia dibalikan lagi supaya bisa pas di titik itu dia nanti kuat-kuatnya kayak gitu dia. Makanya yang lain ini lihat aja contohnya ini ya. Kalau masih mau turun loh, merah semua di atas. Nah, separuh-separuh aja kan. Nah, ini mau breakout. Perkiraan saya kayak gitu. Nah, kita hitung ya, berapa sih kenaikan saham Silo ini? Perkiraan. Ini analisa saya. Secara kasar-kasar aja ya. Ini sudah turun banyak ini turunnya. Dari tertinggi berapa ini ya? Wih,
3.700, wah 3.880. Nah dari ini ya, dari harga 3880 tertingginya. Nah ini ya. Nah kita analisa untuk kenaikan. Untuk kenaikan harian ya, kalau trading harian tuh kayak gini caranya. Saya bukan mengajari ya, biasanya saya masuk kayak gini caranya, supaya nggak terlalu ini ya, kenaikannya berapa. Kita contohkan kayak gini, bisa pakai garis bantu itu, pakai yang penggaris. Nah ini candle ini naik ke sini, naiknya 8. Nah terus perkiraan biasanya tuh dari separuhnya ini ya, turun tuh biasanya separuh dari candle ini. Berarti kalau 8 berarti 4 ya. Nah sekitar ini ya, 2150 biasanya separuhnya itu. Ataupun separuh itu biasanya kalau beli itu gini masuknya, kita masang di awal, hitungannya itu sudah pasang dari kemarin kayak gitu. Jadi dia kadang-kadang itu nggak sampai habis biasanya. Di 2150 kalau kita masang di awal hari malam tadi atau kemarin, jadi kan dia di urutan awal. Pas ke situ kalau kita lotnya nggak banyak pasti kemakan kayak gitu. Tapi kalau sama namanya kita sudah mulai masuk bursa, jam bursa, itu kita nggak habis biasanya. Saham yang mau dinaikkan biasanya kayak gitu dia. Di 2190 naik sedikit baru diturunkan, biasanya ya kayak gini separuh. Nah bisa nggak habis kayak gitu dia. Baru nanti di situ dulu dia sambil apa istilahnya, entah cari barang entah gimana nggak tahu pokoknya. Baru di situ nanti dinaikkan pelan-pelan. Sabar aja kayak gitu, tunggu aja. Nah kayak gitu. Biasanya 21 berapa tadi, 2150 kayak gini dia nggak habis, nggak sampai habis. Semuanya 5.000 lot paling yang kena berapa kayak gitu. Habis itu nggak habis dia sudah bitnya udah ditebelin biasanya kayak gitu. Paling harus di atasnya sedikit. Saya sering pasang di kayak gini nih, nggak kemakan ya karena kurang cepat. Padahal sudah hitungan saya udah apa ya, pagi-pagi kayak gitu ya, subuh itu saya sudah pasang. Ternyata nggak kemakan juga. Sudah keburu naik. Ya udahlah kayak gitu. Tapi saya hitung-hitung kayak gini, saya beli di, saya langsung hajar kanan aja, masuk aja kayak gitu supaya dapat barang. Nah nanti perhitungan naiknya berapa, nah kayak gini biasanya perhitungan naiknya 2 kali dari candle hijau ini. Yang pertama saya hapus dulu ya, tadi turunnya masuknya di 2150, naiknya berapa, perkiraan dia kayak gini. Nah dia 2 kali candle hijau. Nah kenaikannya di 2270 ya, sampai 2270 ini untuk harian ya. 2270 ini kalau bisa di bawahnya belinya, jangan 2270, nanti nggak kemakan gitu maksudnya. Kadang-kadang kan bitnya itu langsung ditebelin di belakang tuh besar kayak gitu, jadi paling cuma nyentuh kayak gitu aja, harus di bawahnya sedikit kayak gitu. 22 berapa, 2260 atau berapa itu kan, atau 2265 gitu. Oh ini 2260 ya, 2265 nggak ada dia.
Pokoknya jangan pas di press di situ. Biasanya dia tuh di situ tuh bitnya tebel, kadang-kadang cuma makan sedikit, kadang asal nyentuh gitu aja dia. Jadi harus di bawahnya. Tuh, tadi 2260 ya. 2270 kita ambil 2260 lah. Nah, sampai sini aja. Nah, cukup. Bahkan kalau bisa ya di sini aja supaya safety aman. Sampai candle hijau itu aja 2240. Itu aman sudah. Bandar itu sampai situ aja karena barangnya dia di situ masih. Hitungannya harga bandar kan kayak gitu. Dia juga mau keluar jadinya dinaikkan dikit kayak gitu. 2240. Kalau samanya resiko ya 2270, 2260 ini ya kemakan sih kemakan tapi ya resiko kayak gitu ya. Bisa turun lagi ya gitu. Itu kalau untuk harian. Nah, untuk rencana naik ya, kenaikannya nanti berapa sih? Nah, ini saya hapus dulu ya. Kenaikannya kayak gini cara hitungnya. Ini di DI close ini ya, DI close yang bawah. Nah, ini muncul 12 ya. Turunnya dia 12, paling tinggi ini 12, ini 12 juga. Candle turun terbesar 12 ini saya kurang paham atau 12 layer 12 tingkat, nggak tahu juga. Perhitungannya nggak paham juga. Itu naiknya pasti 2 kali dari itu. Jadi kalau ngitungnya kayak gini. Dari harga close ya, close. Nah, closingnya di sini, bukan di apa namanya tuh eh, ekornya itu loh, jangan di ekornya, di close-nya itu. Jadi di harga 2030 naik 12. Di sini ya, 12, 2280. Nah, 2 kalinya 24. Nah, di sekitar sinilah kenaikannya tuh. Nah, di sini ya, kenaikannya di situ. Ini untuk jangka jangka apa hitungannya ya? Untuk investasi cepet lah maksudnya kayak gitu. Dia kalau semuanya udah nyentuh ini kan ini habis breakout ini nyampe situ kayak gitu dia. Pasti nyampe kemakan dia. Kayak gitu. Selebihnya itu kalau mau investasi jangka panjang udah pasang trailing stop kayak gitu. Bisa naik ke atas bisa. Bisa. Tapi kan safety-nya di sini gitu di sekitar ini. Tapi jangan dipaskan kayak gini ya kalau samanya mau ambil untung ya di bawah sini lah. Jangan ikuti bandar, di bawah bandar 2.500 kayak gitu. Tuh, kan ini kan mau breakout ini. Kalau samanya kita jual di berapa tadi? 22 berapa tadi? 2250 kah? Itu ya sayang, terlalu dekat kayak gitu. Ya pasti kemakan tapi kan terlalu dekat. Tapi itu untuk harian. Wah, ini besok hari libur kayak gitu kan. Kita ambil untung aja daripada kita mikir apa nyangkut kayak gitu kan. Wah, ternyata hari Senin merah kayak gitu. Mikir akhirnya kan nggak bisa tidur. Nah, kita jual dulu. Nggak apa-apa untuk harian. Tapi kalau samanya kita punya harga bawah ya udah biar aja nggak apa-apa nanti pasti kan ke situ lagi nyampe sini. Nah lumayan berapa persen itu udah lumayan dia 24% dari harga bawah. Kalau kita belinya banyak ya lumayan dapat 10 juta kan paling dalam hitungan berapa hari aja. Nah itu ya perkiraan analisa saham untuk silo ya. Ini bagus banget ini saham ini karena dia juga laporan keuangan juga untung. Harga di bawah, lagi mau berbalik arah ataupun breakout.
Nah, itu ya, harga di bawah bandar. Bagus nih saham ini. Nah, itu analisa saya ya, sobat ya. Nah, bagi yang berminat silahkan masuk. Nah, ini tapi bukan ajakan untuk beli ya, untuk beli di saham Silo. Karena ini resiko juga ditanggung teman-teman sekalian. Ini cuma analisa saya kayak gitu. Analisa saya dari yang pernah-pernah kayak gitu. Saya analisa kayak gitu. Kayak kemarin kan SMRA, saya bilang breakout. Nah, breakout kan ya kayak gitu. Karena dia di sini ada hijau. Kecuali kalau di pas turunan sini masih merah nih, kayak ini merah nih, merah. Nah, di sini sudah hijau. Turun tapi hijau ininya. Nah, ini berarti dia rencana breakout. Kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu, gitu loh. Dari yang saya pernah alami. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya, sobat ya. Analisa untuk saham Silo kali ini. Nah, ini saham yang lagi longsor ini, yang rame ini ya. Ada nyangkut katanya, nyangkut banyak di kaki. Saya berubah ke kaki. Nah, ini, wah ini saham ini boncos ini ya. Saham boncos. Kalau analisa saya, ini kan harga 50. Ini kan naik, ini laporan keuangan pun minus ya. Laporan keuangan minus, ini suku cadang kalau nggak salah ini. Saham suku cadang. Ini turun ini, apa ya, demand ini dari atas ini sampai sini. Nah ini sampai sana sini turun ini, harganya jatuh, baru dia berbalik sedikit ya gitu ya, sampai 84. Nah, saham ini kalau naik, perkiraan berapa? Ini kalau naik bisa ditandai dengan, nah, pembelian di sini. Di volume ini ada muncul hijau kayak gitu ya, hijau di sini, hijau kayak gini kan, volumenya ada hijau, ini ada masuk. Nanti masuknya berapa dihitung, masuk gini hijau, hijau atau berapa kayak gitu ya. Volume hitung dia ada. Kalau nggak bisa ngitung caranya ya kayak gini. Lihat aja di DI Close. DI Close ini, nah ini. DI Close 24 ya, saham sekarang itu 50. Berarti 50 tambah 24. Berarti nanti kenaikan ini di 74 ya. 74 ini harga bandar. Nah ini, sini nih, 74 ini harga bandar ini. Kalau punya barang di atas 74 ke sini, wah, harap-harap cemas ya. Harap-harap cemas. Kalau bisa itu langsung di AVG aja sampai 74 sini. Ya mungkin bisa aja ke sini, ke sampai sini bisa. Tapi nggak nyampe sini, nggak nyampe kayaknya. Ya, cuma sampai sini aja. Ini aja sudah segini aja sudah dibantai lagi nih. Banyak yang turun ini. Nggak nyampe sini aja. 74 ini udah jualan kayak gitu. Pasang aja di 73. Harus di bawah itu ya, jangan sampai ke atasnya sini. Ataupun 75 boleh lah. Tapi udah agak-agak ini, ke atas ini udah resiko nih, udah nggak kemakan ya, makan syukur, nggak dimakan ya syukur ini. Itu udah nyata nyangkut itu nanti, kayak gitu dia. Karena dari sini aja belum ada berbalik arah ya. Nah, di situ dia. Sahamnya rugi. Syukur-syukur nggak dibawa turun lagi kayak gitu. Jadi menurut saya ini di 74 ini udah cukup ini. Karena dari DI Close ini ya, DI Close terpanjang ini aja 24. Sekarang harga 50 ya, 74 itulah sudah pas-pasan harga bandar ini. Bandar beli di sini, naik ke sini ya kan, sampai sini. Naik di sini ternyata dibantai lagi, suruh turun lagi. Nah, jualan lagi. Segini udah di 75, 74. Kita jual di 74, 73. Pokoknya di bawah 75 lah. Tuh, itu caranya. Itu cara analisa saya secara teknikal ya. Saya analisa secara teknikal gitu aja caranya untuk keluar dari saham nyangkut secara cepat.
Nah, itu ya, pasang di situ aja. Pokoknya jangan eh, di atas itu. Kalau punya barang di situ, cepat-cepat AVG aja. Gitu. Karena bandarnya di situ. Lihat dari bandarmologinya gitu, di situ dia. Nah, itu cara keluar dari saham sangkut kaki. Nah, kemarin pada boncos besar-besaran ya karena dari laporan keuangannya sudah minus, masuk ya dibantai ya gitu. Itu aja ya sobat ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saham analisa untuk kaki bagi yang nyangkut, jadi selnya itu di 74 75 itu udah terakhir itu ya, jangan ke atas sana, harga bandarnya sekitar itu. Nah itu aja ya, mudah-mudahan cuan selalu bagi sobat semua.